Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas kanji pada lesson 5 di buku Basic Kanji Vol 1. Kita akan membahas kanji dan kosakata penting pada lesson 5 kali ini. Baiklah, adapun tema untuk lesson 5 kanji pada video ini yaitu kanji dari gabungan beberapa kanji, yaitu Kumi Awasekara Dikita Kanji. Sebelum kita masuk ke beberapa kanji yang akan kita bahas pada lesson 5 ini, pada pertama-tama kita akan coba di sini kan judulnya Kumi Awase Kara Dikita Kanji. Jadi kanji-kanji yang digabung dari beberapa kanji. Nah, kita akan lihat jadi beberapa kanji di sini, kanji yang digunakan dalam bahasa Jepang itu adalah kanji-kanji yang digabung. Nah, kita akan lihat di sini apakah minasang ini ya. Nah, minasang masih ingat dengan arti kanji ini? Ya, ini hi dan artinya banyak sekali ya, bisa hari ya, bisa hari atau matahari. Nah, korewa nandesu ka? Ya, tsuki ya, sagetsu tsuki yang artinya bulan. Nah, kalau ini kanji matahari digabung dengan kanji bulan, apakah itu bulan dan matahari artinya? Nah, ini ya. Jadi kanji. Nah, di sini bukan bulan dan matahari, tapi maknanya yaitu bulan dan matahari. Bukan artinya bulan dan matahari, tapi dia mempunyai new. Jadi ya dia menghasilkan makna yang baru. Nah ya, jadi dia menghasilkan makna yang baru. Gabungan dari kanji ini dengan kanji ini menghasilkan makna yang baru. Tapi kalau di rasa-rasanya tuh dia benar itu gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah mempunyai makna cerah. Nah, kalau matahari digabung dengan bulan itu sinarnya cerah gitu ya. Jadi ada apa ya, minasang ada kedekatan makna gitu ya. Jadi ini maknanya berarti cerah ya. Jadi dia menggabungkan kanji ini menghasilkan makna yang baru ya, tapi mendekati gitu ya. Jadi bisa kita terka. Nah, kita akan coba. Nah, silakan coba tebak kira-kira kanji ini maknanya apa. Nah, gitu ya. Yang pertama ada ya kanji orang dan kanji pohon. Apakah ini orang istirahat orang nyander di pohon ya ini. Nah, ini istirahat saya juga ya. Nomor 2, gabungan pohon dengan pohon apa ya? Nah, silakan ditebak ya. Kemudian nomor 3, pohonnya ada 3 minasang. 1, 2, 3. Nah, apa ini? Banyak pohon, pohon yang banyak, apa ini ya? Jadi dia mempunyai makna yang baru. Nah, minasang bisa tebak-tebak ya. Nomor 4, yombangwa kanji onna, perempuan dengan kanji anak. Digabung. Apakah anak perempuan? Nah, do desho ya. Nomor 5 itu ada kanji orang juga dan kanji hong ya, buku. Nah, atau apalagi yang punya maknanya. Apakah ini? Yang keenam ada kanji sawah, minasang belajar ya sebelumnya ya. Kemudian kanji cikara, tenaga, tenaga di sawah. Siapa yang punya tenaga di sawah? Ya. Nah, ini dia. Kemudian nomor 7, minasang juga belajar kanji ini ya. Kalau dia kanji ini tuh gerbang, terus kanji tengah-tengahnya ini kanji matahari lagi. Apa nih? Matahari di antara 2 gerbang. Nah, apa nih ya? Kemudian nomor 8 ada kanji apa ini? Nah, pohon ya. Oke, silakan tebak. Nah, inilah kanji-kanji yang digabung ya. Jadi kanji minasang belajar sebelumnya itu digabung dan mempunyai makna yang baru. Oke, selanjutnya oke, sebentar. Selanjutnya, inilah kanji-kanji yang kita bahas tadi itu minasang. Ya, nah ini kombinasi kanji. Ya, di kombinasi kanji dan memiliki makna baru. Ya, jadi kanji matahari digabung kanji bulan.
Jadi apa maknanya? Ya, jadi maknanya itu mempunyai makna yang baru ya. Ini yang tadi kita bahas, maknanya menjadi makna baru ya. Ternyata ini istirahat, kemudian ini tubuh ya. Oh, ternyata ini suka ya. Nih. Kemudian ini nah, ya silakan dilihat. Nah, inilah jadi muncul makna-makna baru ya, menjadikan makna-makna baru. Nah, ini ada catatan sedikit minasan. Jadi kanji sebagian besar kanji dari yang dipakai di Jepang ini itu berasal dari Cina, ya. Tapi ada beberapa kanji yang asli dari Jepang gitu ya. Jadi asli dari Jepang seperti hatake dan hataraku. Nah, biasanya kanji-kanji bukan biasanya ya, kanji yang asli dari Jepang itu dia tidak ada onyominya ya. Jadi dia nggak punya onyomi, langsung kunyominya saja. Nah, ada juga sebagian besar kanji yang, asli dari Jepang itu berarti dia asli dari Jepang gitu ya, cuma ada di Jepang. Nah, biasanya itu, digunakan untuk menyatakan nama ikan atau tumbuhan yang hanya ada di Jepang gitu ya, punya Jepang. Nah, contohnya di sini ikan, ya ini bagian dari ikan juga, dibaca tara. Nah, ini ya, ikan tara dan ikan iwashi. Nah, nanti silakan misalnya searching ya, ikan apakah tara itu apa ya? Silakan diketik aja di Google ini ya. Terus klik image, nah nanti langsung muncul jenis ikannya tara dan iwashi itu seperti apa. Oke, nah baiklah segitu sekitar untuk pengantarnya saja. Baru kita lanjut ke kanji yang akan kita pelajari pada lesson 5 ini ya, Minasang. Nah, berikut adalah kanji-kanji yang akan kita pelajari pada lesson 5 ya. Ada 10 kanji ya. Jadi kanji kumi awasekara dikita kanji ya. Kumi awasekara dikita kanji desu ne. Oke. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kosakata yang terkait dengan kanji-kanji tersebut. Nah, pertama kita akan masuk ke kanji, nah yang tadi ya, gabungan antara kanji hi dan kanji bulan, ya, matahari dan bulan. Nah, ini ya, ada ilustrasinya di sini minasang. Jadi ini ada bulan ya, cerah gitu ya, masuk ke jendela ya nih. Jadi maknanya punya cerah dan jelas. 8 coretan saja. Untuk onyominya itu Mei dan kosakatanya kita langsung ke kosakata saja. Akaru itu sendiri ya maknanya. Akaru itu sendiri maknanya cerah ya. Di sini ada cerah untuk lampu, ini ya zettai akarui. Nah, ini dia promosi lampu mungkin ya. Promosi apa nih? Center, sorry ya. Center. Centernya zettai ini akaru ya. Zettai akaru. Benar-benar cerah loh katanya ya di sini promosi. Akaru ini. Akarui. Ini akarui heya desu ne. Kemudian ada bisa juga bermakna ke tidak hanya sekedar yang terlihat minasang, bisa juga untuk karakter. Ya, untuk sifat. Akarui seikaku di sini ya, akarui seikaku. Jadi sifatnya ceria. Nah, bisa juga maknanya ceria ya minasang, silakan dicatat. Kemudian di sini juga ada akarui, ada juga bisa seperti ini minasang bentuknya dalam penggunaannya ya. Akarusa. Nah, akarui ini kata sifat minasang. Ketika minasang melihat kanji yang seperti ini, ya maknanya apa nih? Akarusa ini menjadi kata benda dia minasang. Jadi apa ya? Cahaya, pencahayaan. Nah, gitu ya. Ini kan cerah ya, kecerahan bisa ya. Jadi cerah itu kata sifat, akaru ya. Kalau akarusa berarti kecerahannya 160 lm. Nah, ini yang bagi tahu yang istilah senter-senter ya. Jadi kecerahannya sekitar segini katanya gitu ya. Kemudian juga kanji ini digunakan dalam kosakata akeru. Nah, kalau minasang melihat kanji hi dan bulan ini ada rui, ya ini okurigana namanya. Rui berarti akarui. Nah, kalau dia seperti ini, keru, berarti dia bacanya bukan aka lagi minasang, tapi akeru. Nah, ini hati-hati di sini ya, yang perlu diperhatikan ketika belajar kanji. Nah, akeru ini juga bisa muncul dengan seperti ini, titik-titik, nani-nani, ake. Nah, ini contohnya minasang, ada anata no yoruga akeru made. Nah, jadi kalau akeru ini
bermakna misalnya yoru ga akeru. Jadi malamnya itu mulai jadi nggak malam lagi gitu minasan, menuju subuh gitu ya. Jadi malamnya mulai selesai gitu ya. Jadi, setelah malam gitu ya, setelah malam itu subuh mungkin ya, yoru ga akeru made. Nah, juga bisa digunakan ketika mengucapkan ini minasan, "Akemashite omedetou gozaimasu." Mungkin minasan pernah dengar ketika, Atarashi ya Ichinichi Tsuitachi, ya jadi tanggal 1 bulan 1 itu, Nihonjin mengucapkan "Akemashite omedetou gozaimasu" gitu ya. Nah ini bisa Sensei kasih 2, ada yang bikin kanjinya minasan akemashite-nya, ada yang tidak ya. Jadi ada yang tidak pakai kanji. Tapi, karena kita sudah belajar ini, jadi minasan jangan ragu lagi ketika misalnya dia pakai kanji, "Oh ini akemashite," ya. Jadi ada yang tidak pakai kanji juga. Jadi boleh dua-duanya, bebas. Maknanya nah ini ya, jadi menyambut tahun yang baru. Nah, makanya di sini juga, malamnya udah malam setelah malam gitu ya, yoruga akirumade, sampai malamnya selesai gitu ya. Jadi akemashite ini juga membuka akemashite. Jadi udah selesai, selamat, tahun yang sebelumnya sudah selesai dan kita akan mulai tahun yang baru gitu ya. Nah, ada juga ini minasang, untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Idul Fitri itu kan berarti minasang sudah selesai puasa ya, udah beres puasanya. Ya, nah itu danjiki ake bilangnya minasang. Danjiki ake omedetou gozaimasu, ya danjiki itu puasa. Jadi puasanya udah selesai nih. Nah, selesai puasanya sudah selesai, omedetou gozaimasu. Nah, gitu ya maknanya. Nah, kemudian juga muncul di kanji, besok minasang nih, ashita. Untuk besok ya, ini banyak sekali bacanya minasang bisa asu, bisa ashita, bisa myonichi ya. Tapi biasanya dibacanya, kalau misalnya sensei nggak ada tanda-tanda apa, itu biasanya pakainya ashita aja. Tapi biasanya kalau dia bukan ashita bacanya, dia kasih furigana di atasnya minasang, kayak gitu. Nah, kalau di sini di gambar ini sorry, di gambar ini kita sebutnya asta saja, ya. Nah, ya di sini. Jadi kita sebut asta saja di sini ya. Asta wa kito i so hini naru. Ya. Jadi besok pastinya akan menjadi hari yang baik. Ya, ini kayaknya judul lagu. Silakan searching bagi yang penasaran. Ya, bisa juga myonichi. Myonichi ini besok juga artinya minasang, pakai kanjinya sama. Ya, tapi penggunanya lebih kaku ya. Nah, kemudian bisa juga muncul di kosakata setsume ya. Setsume ini menjelaskan ya ini ya, menjelaskan. Karena kanji ini juga punya makna jelas ya. Nah, jadi menjelaskan sesuatu itu setsume shimasu ya, setsume. Selanjutnya, nah ini perbedaannya minasang tambahan aja sedikit karena kita juga belajar kosakata. Untuk asu, asta, dan myonichi. Nah, ini ya contohnya minasang. Kalau dia asu, ini contoh kalimatnya ya. Nah, dia bikinnya asu di sini ya. Tapi artinya sama saja minasang. Jadi minasang jangan ragu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada furigana saya baca aja bebas. Baca aja asta aja ya, cari aman asta saja. Tapi kalau misalnya dia selain asta, dia biasanya pasti dia bikin furigananya di atasnya ya. Nah, kalau yang myonichi minasang, ini contohnya myonichi, itu biasanya kalimatnya itu udah apa ya? Bukan baku tapi lebih formal lagi gitu ya, seperti misalnya, apa namanya, di koran atau misalnya di berita dia pakainya myonichi gitu ya, atau mungkin di surat surat, tagihan apa gitu. Jadi ada surat surat pemberitahuan atau apa itu dia pakainya biasanya myonichi ya. Nah, tapi paling tidak minasan tahu dengan cara bacanya ada 3 ternyata ya, kanjinya sama. Nah, ini dia. Ini ada artikel yang saya ambil di sini, dia meneliti tentang, apa ya, dia meneliti penggunaan, ya, intensitas penggunaan. Jadi ini, apakah Nihonjin itu di salah satu, di salah satu teks gitu ya, salah satu teks itu dia pakai Asu Astamyonichi itu berapa persen. Nah ini ya, jadi dia meneliti berapa intensitas penggunaannya. Ya ternyata yang banyak digunakan itu Asu. Nah ini nanti minasan mungkin bisa juga ya, nih dia meneliti itu.
Berarti tapi kalau di sini kita bisa lihat ya, semuanya digunakan ya sama Nihonjin ya. Semuanya digunakan tapi, beda-beda itu ya, beda jumlahnya. Yang banyak digunakan itu asu, miyonichi sedikit ya, karena ya itu dia baku ya, jarang digunakan tapi ada yang digunakan. Oke, baiklah kita lanjut ke kanji yang kedua. Ini dia ya, ada orang dan ada pohon. Nah, ini ya minasan, ada orang dan ada pohon, dia mempunyai makna istirahat bisa, jadi kayak nyander gitu ya. Nyander lah, jadi Nihonjin bikinnya ini istirahat ya. Bisa istirahat, bisa rehat. 6 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya. Nah, minasan tahu sendiri ya, kosakatanya seperti apa? Yasumi. Nah, pasti sudah sering menggunakan. Nah, sekarang sudah tahu kanjinya nih. Ya, silakan bikin kanjinya ya. Yasumi, yasumi. Nah, ini bisa memudahkan minasan ketika menulis sakubung ya. Kalau yang sakubungnya pakai kotak-kotak nih, bisa menghemat 2 kotak ya. Kalau misalnya yasuminya dibikin bukan kanji, bisa boros 3 kotak ya. Nah, ini 2 kotak saja ya. Nah, silakan digunakan kanji yang sudah kita pelajari ini. Yasumu. Jadi untuk istirahat itu ada 2 minasan, bisa yasumu, bisa yasumi. Bedanya apa? Kalau yasumi mas ini kata kerja minasan ya ditandai dengan mu ya, yasumi mas. Tapi kalau yasumi ini kata benda. Nah, kenapa harus dibedakan sensei? Ini beda penggunaannya dalam kalimat ya minasan ya. Nah, kalau dalam kalimat di sini contohnya kaisha atau frase ya. Kaisha yasumitai. Ya, ingin istirahat. Di ujung ya minasan ya yasumitai. Nah, kalau di sini fufu, ini fufu ya. Fufu itu ibu rumah tangga. Fufu fufu yasumi no hi. Nah, di sini ya, yasumi no hi. Nah, ini dia pakai yasumi minasan, bukan pakai yasumu. Kenapa? Karena minasan juga sudah belajar ya tata bahasa dalam bahasa Jepang itu ketika di sebuah kata digabung dengan no itu harus kata benda dengan kata benda. Nah, ini ya. Yasumi no hi. Nah, makanya dia sini pakainya yasumi bukan yasumu, tapi yasumi no hi karena yasumi itu kata benda. Yang artinya sama aja ya istirahat. Ya, kalau ini berarti libur mungkin ya bisa disesuaikan hari libur untuk ibu rumah tangga. Nah, ternyata di Jepang itu punya hari libur untuk ibu rumah tangga minasan. Mungkin dia seharian nggak ngerjain kegiatan rumah tangga ya, lumayan berat ya kegiatan ibu rumah tangga. Nah, itu dia bulan 9 tanggal 25. Ini Jepang banyak sekali hari-harinya ya. Nah, selanjutnya juga ada nih minasan kyujitsu yang artinya hari libur. Nah, mungkin minasan bisa sebut Yasumi no Hi ini hari libur juga ya. Nah, ternyata hari libur itu juga bisa disebut dengan Kyujitsu. Nah, kalau misalnya bagi minasan yang punya kalender dalam Jepang ya atau Cina itu dia pakai ini untuk hari libur yang merah-merah gitu ya. Hari Sabtu, Minggu atau Minggu yang merah itu ya dia bikin di bawahnya Kyujitsu. Silakan dibuktikan ya. Dia pakainya seperti ini, hari libur ya. Kemudian juga ada seperti ini minasan QK ya QK. Di sini ada contohnya Ohiru Kyukechu. Nah, minasan sudah belajar naka ya. Nah, ternyata naka ini tidak hanya dalam saja maknanya ya. Di sini juga bisa Kyukechu. Jadi ini sedang ya. Chu ini juga bermakna sedang minasan untuk kanji. Jadi sedang istirahat siang gitu ya. Ohiru QK. Jadi QK itu istirahat. Bedanya dengan Yasumi apa Sensei? Ya mungkin lebih ke kalau QK ini misalnya istirahat misalnya kuliah atau istirahat beda ya istirahat apa ya keluar main lah mungkin ya bahasa sekolahnya keluar main itu sejenak ya jadi kalau QK ini hanya istirahat sejenak sebentar saja ini contohnya ya nah seperti ini ya minasan udah capek-capek bikin laporan atau seperti apa istirahat sejenak Coto QK sih mas nah itu bilang ya bisa juga coto yasumi mas tapi lebih tepatnya lagi ya kalau misalnya minasan gunakan QK berarti minasan istirahat sebentar gitu ya Nihonjin dengernya kalau yasumi masho mungkin agak lama gitu ya jadi kalau mau lebih cocoknya lagi itu QK. Jadi coto QK shimasho ya. Yuk kita break break dulu sebentar yuk. Nah, gitu ya bahasanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kanji yang ketiga yaitu gabungan kanji hito dan kanji
hong gitu ya, hong. Nah, ini minasan mempunyai makna tubuh atau badan ya. Hampir sama dengan Yasumi tadi, bedanya ada di garis ini. Nah, hati-hati ya minasan jangan terbalik ya. Jadi kalau untuk badan ada garis penutup di sini ya. Nah, ada garis penutup di sini. Anggapnya ini roknya ya. Ya untuk mengingatnya saja. Nah, ini tubuh atau badan 7 coretan saja. Sama dengan Yasumi tambah 1 coretan saja. Bacanya karada. Nah, kita langsung ke kosakata. Karada itu sendiri ya, tubuh atau badan nih ya. Tubuh atau badan. Kemudian kanji karada ini juga muncul di tairyoku. Nah, ini gabungan kanji karada dan kanji chikara desu ne. Nah, jadi maknanya, nah ini maknanya nggak makna baru, minasan bisa dilihat dari gabungan kanji ini saja ya. Kekuatan kekuatan badannya, kekuatan tubuh di sini ya. Nah, ada contohnya di sini ada Kyutai Ryoku Testo. Jadi ada tes kemampuan kekuatan tubuh. Nah, mungkin bagi minasan yang pernah ikut apa namanya? Perlombaan ya, perlombaan olahraga. Nah, mungkin ada tes-tes dulu nih, kekuatan tangannya berapa gitu ya, angkat angkat dulu, ada pengukurnya seperti ini ya. Itu Tairyoku Testo. Kemudian juga muncul di Taiiku. Nah, Taiiku ya. UNP punya Taiiku-kang desu ne. Di beberapa universitas punya Taiiku-kang. Taiiku ini olahraga minasan. Jadi karena dia maknanya olahraga, bisa makan tahu ya, dia punya sinonim seperti sportsu ya atau undo shimasu. Bisa juga taiiku no hi. Nah, ini contohnya hari olahraga. Ya, jadi ada hari pekan olahraga, di Jepang juga ada hari olahraga. Kita juga ada ya, tapi mungkin beda-beda cara apa namanya festivalnya seperti itu ya. Ini taiiku no hi, hari olahraga ya, bukan olahraga. Nah, selanjutnya kanji yang keempat yaitu kanji gabungan onato anak ya. Jadi anak dan perempuan dan anak, perempuan anak. Nah, di sini dia mempunyai makna yang baru yaitu biasanya pada umumnya perempuan itu suka sekali anak kecil. Nah, itu gitu ya. Jadi pengibaratannya seperti itu. Jadi makna bacanya adalah seki ya yang biasa minasang sebutkan juga. Maknanya suka atau kegemaran atau favorit ya, seperti itu. 6 coretan saja. Dan coretannya hati-hati ya minasang jangan dipisah. Kalau dipisah nanti dia cara bacanya satu-satu. Nah, ini jadi agak sedikit ramping ya kanjinya. Silakan latihan. Kita akan ke kosakatanya, sekina itu sendiri ya. Pakaina minasang berarti dia pertanda bahwa dia kata sifat nakeyoshi ya, kata sifat bentuk na. Ski ya, di sini ada contoh neko ga ski ya. Suka kucing. Di sini jadi juga sukina kotoba wa ya, ini kotoba minasang kosakata. Kamu suka kosakata apa gitu ya, sukina kotoba wa atau sukina kanji wa. Nah, ya ini bagian sini. Kemudian kanji ini juga bisa menjadi kosakata seperti ini minasang. Suki kata sifat ya. Nah, ternyata juga punya kata kerjanya minasang. Sukareru. Nah, sukareru bukan sukareru ya. Kalau sukareru capek. Sukareta. Tapi ini su ya, su biasa. Sukareru. Di sini ada contohnya. Nazeka. Kenapa hito ni sukareru hito? Nah, ya. Orang yang suka dengan orang gitu ya. Orang orang yang suka dengan orang. Jadi bisa juga ya, sukareru hito, orang yang disukai. Nah, orang yang disukai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kanji suki ini juga muncul di kobutsu. Di sini contohnya daikobutsu, ini bacaannya soyu minasang. Soyu itu kecap asin Jepang. Kecap asin Jepang itu tidak satu saja jenisnya ya. Jadi di sini ada daikobutsu soyu. Jadi soyu yang paling difavoritkan. Nah, itu ya. Yang paling disukai ya, favorit lah gitu ya, favorit. Di sini nah soyu di Jepang itu jenisnya macam-macam ya. Jadi ada soyu untuk ramen, ada soyu untuk sushi, ada soyu untuk ini gitu ya. Kalau di kita mungkin jenisnya satu aja ya. Nah, ini daikobutsu. Nah, di sini berubah cara baca ya, minasang. Kobutsu. Kemudian ada daisuki. Nah, ya daisuki na kudamono. Kamu suka apa? Kudamono yang mana? Ya, daisuki. Nah, dari sini juga ketahuan maknanya sama saja tapi bacanya beda ya. Satu ku ya. Sugi desu. Sugi wa kanji sawah dan kanji tenaga. Nah, jadi
pada umumnya yang mempunyai tenaga untuk mengolah sawah, menggarap sawah itu adalah otoko desu ne. Nah, di sini makanya kanjinya jadi mempunyai makna otoko. Itu ya, jadi bisa kita tebak-tebak seperti itu ya. Nah, laki-laki pria bisa, laki-laki bisa. 7 coretan saja untuk kosakatanya itu otoko itu sendiri ya, ini otoko ya. Otoko. Nah, otoko bisa otoko no ko ya ini ya. Otoko no ko no mainichi fuku. Nah, ya. Fuku, baju yang digunakan setiap hari oleh anak. Wah, cakep sekali ya. Anak cowok. Ini ya, dua-dua seperti ini ya. Otoko no ko. Kemudian bisa juga bacanya beda nih minasang. Gabungan otoko dengan kodomo. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dipisah seperti ini, bacanya otoko no ko. Tapi kalau tidak ada no-nya, nah cara bacanya beda lagi nih. Hati-hati di sini ya. Danshi bacanya. Artinya sensei, artinya onaji desu. Artinya sama aja ya. Beda-beda beda ya. Kalau ini kan anak cowok, tapi kalau udah danshi anak cowok juga. Bedanya apa? Ya, danshi itu lebih bukan ke yang kecil aja gitu ya. Kalau otokonoko minasang itu kan ke kodomo ya, refreshnya ya. Nah, kalau misalnya danshi itu dia ke laki-laki bilangnya. Danshi gitu ya, cowok bilangnya gitu kalau cewek, kita ya cowok. Nah, lebih lebih luas ini pada ini ya. Jadi kalau otokonoko lebih ke kodomonya, tapi kalau danshi itu seperti ini contohnya ya. Danshi daburu koto. Nah, ini apa? Iklan ya. Iklan jaket khusus cowok. Itu nih ya ini saya penggunaannya ya. Jadi bukan danshi itu ke kodomo doang. Nah, ya tapi dia ke cowok dia bilangnya ini. Bisa juga danshi gakse nih ya. Murid cowok, murid laki-laki ya gitu ya, danshi gakse. Kemudian kanji otoko ini juga muncul di kosakata chonan dan jinan. Ini apa sensei maknanya? Bisa minasan lihat di gambar sini. Di gambar ini itu ada oto-sang to oka-sang desu ne. Di bawahnya ada nih. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama dan kedua ini sama-sama cowok. Nah, ini ya sama-sama cowok, minasan. Nah, ini cowok yang paling besar ya, disebutnya so. Chonan, berarti chonan itu anak cowok yang paling besar. Kemudian ada yang anak kedua, tapi cowok juga, disebutnya jinan. Jadi anak cowok yang kedua itu jinan. Kita lihat tambahan saja. Ternyata ini cewek ya. Pakai co juga minasang, tapi dia chojo. Nah, ini anak cewek, tapi yang pertama chojo itu ya tambahan saja. Selanjutnya gabungan pohon, gabungan dua pohon. Gabungan dua pohon. Nah, bisa maknanya kayu minasang, bisa juga pepohonan. 8 coretan saja, kita langsung ke kosakata hayashi. Ya, ini. Jadi dia pepohonan ya maknanya minasang. Pepohonan ya. Memang dia fokusnya ke pohon gitu ya, pepohonan. Kemudian kanji hayashi ini juga bisa juga muncul di nama orang Jepang. Minasang ini contoh saja dari sensei ya. Nah, kalau minasang melihat kanji ini dalam nama Nihonjin, nah seperti ini ya, bacanya Kobayashi ya, Kobayashi-san. Pakai tenteng ya, mungkin karena ada kanji di depannya satu. Kobayashi. Kemudian kanji ini juga muncul di kosakata ringgyo. Ya, ini orang ini itu dia ada ya yang tugasnya, yang kerjanya itu ini apa ya, mengumpulkan pohon ya, untuk misalnya mungkin untuk kertas, pabrik kertas atau seperti apa. Jadi usaha. Nah, ini gyo ini maksudnya usaha ya. Usaha-usaha yang berhubungan dengan pepohonan, pohon-pohon. Nah, itu namanya ringgyo. Oke. Kita lanjut ke pohon yang tiga pohonnya ya minasang. Ada 3 pohon, perhatikan coretannya, jangan terpisah-pisah ya minasang ya. Rapat seperti ini tapi tidak melengket ya, tidak dempet. Nah, silakan latihan supaya mirip bentuknya. Ini maknanya karena pohonnya lebih dari 2, maknanya hutan minasang. Ya, hutan. Hutan, coretannya 12. Kita ke kosakata, dibacanya mori, desne mori. Jadi hutan itu dalam bahasa Jepang disebut mori. Nah, mori ini juga muncul beberapa digunakan dalam nama Nihonjin. Kalau misalnya menemukan namanya bacanya sama juga ya. Morita, contohnya sini ya, orang ini namanya Morita ya.
Kemudian juga muncul di kosakata shingring. Nah, kanji hutan digabung dengan kanji pepohonan. Wow, ini komplit sekali ya, pokoknya banyak banget ya. Jadi ya hutan ya, shingring itu hutan. Di sini ada sekai, ini sekai bacanya misalnya sekai dunia, sekai mori bi. Nah, ya, jadi hari di sini ada bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. World Forest Day. Jadi di dunia mungkin ini ya. Dunia punya hari hutan sedunia. Nah, ini ya. Hari hutan sedunia. Shingring maksudnya ya. Segiwa kita ke kanji ini. Kanji gerbang digabung dengan kanji matahari ya. Nah, nih. Kanji matahari. Gerbang dan matahari di sini ya. Maknanya di antara selama rentang 12 coretan, kita kosakatanya Aida. Nah, mungkin Nasa sudah belajar ya. Aida, misalnya apa? Byoing to, ya di antara rumah sakit dan pos ada bangunan ini, nah gitu ya. Kita belajar di sini contohnya di antara buku-buku ya. Hongno Aida ni neko ga imasu ne. Ni Aida ya. Hongno Aidani ya. Di antara buku-buku ada kucing. Hongno Aidani Nikoka Imas. Di sini juga bisa Aida ya. Di antara mobil dan mobil dia menyelip ya. Hiu, ini hati-hati ya minasan. Harap dihindari, tidak berbahaya ya. Itu Aida juga. Kurumano Aida. Nah, kemudian kanji Aida ini muncul juga di kosakata maniau dan bacanya beda minasan, hati-hati. Ini bukan Aidani au ya, tapi maniau atau mani aimas. Ini kata kerja minasan dicatat. Mani aimas contohnya, saya ada ilustrasi di sini. Untuk yang lega, yang coba ini ya, yang onanoko lega. Karena nah, yang ini cemas, otokonoko cemas jam 9. Ini jarum jam menunjukkan angka 9. Ini kayaknya di kelas ya, suasana kelas. Aduh, lega saya tepat waktu jam 9 udah nyampe. Yang ini ya, pas jam 9, ini udah nyampe di sini, ini masih di luar. Nah, ini dia tidak tepat waktu. Nah, ini dia. Jadi yang cewek ini bisa menyebut saya tepat waktu dengan menggunakan kosakata ini. Mani aimashita bilangnya. Tapi kalau yang cowok ini, aduh telat deh, nggak tepat waktu. Disebutnya mani negatif ya, mani awana kata. Ya, U-nya jadi wa. Mani awana kata des. Sumimasen ya telat gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan arti mani ai. Kemudian kanji Aida ini juga muncul di jikang, des. Waktu ya. Jikang. Contohnya di sini ada benkyo jikang wa ya. Pukul belajar. Jadi jam belajar. Nah, ya, jam belajarnya jam berapa? Ya, di sini muncul lagi nih Masang. Tadi masih ingat hari libur, kyujitsu ya. Nah, kemudian juga muncul di kosakata ichinen kang. Nah, ini contohnya ada ichinen kang gambarimashita. Ya, ichinen kang gambarimashita. Sudah bersusah payah, sudah berusaha selama 1 tahun. Nah, ini ya selama 1 tahun. Ini bisa diganti ya kalau misalnya selama 3 tahun berarti ichinen sanenkang ya 3 tahun. Nah, sebelum kita lanjut kita mau bahas dulu nih untuk kosakata biar tidak untuk menambah referensi minasang ya dalam membuat kalimat nantinya atau menulis ya. Untuk ichinen kang, jadi ada ichinen kang, ada ichinen minasang. Ya, jadi ada ichinen kang selama 1 tahun, ada ichinen untuk 1 tahun. Bedanya apa? Kita akan lihat di kalimat di sini. Watashi wa ichinen kang Nihon ni sundeimashita. Jadi saya tinggal di Jepang selama 1 tahun. Itu untuk selama ya ichinen kang. Nah, untuk ichinen 1 tahun penggunaannya seperti apa? Ini contohnya. Ichigatsu wa ichinen de ichiban saisho no tsuki desu. Nah, ya ini. Jadi di 1 bulan itu, di 1 bulan dalam Januari adalah apa ya, bulan yang paling pertama di 1 bulan itu, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk 1 tahun digunakan seperti ini ya, minasang.
Jadi di Januari adalah bulan yang pertama dalam di tahun itu ya, di 1 tahun. Nah, atau contohnya misalnya seperti ini, eee, dalam 1 tahun saya suka bulan Maret misalnya, gitu ya. Jadi Ichinende ya, Ichinende Sangatsu ga ichiban suki desu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu penggunaan Ichinen. Jadi bedakan ya, Ichinen kang selama 1 tahun, Ichinen itu 1 tahun ya. Jadi beda ya. Oke, kita lanjut ke kanji berikutnya. Nah, kanji berikutnya adalah kanji gabungan kanji apa nih, api dan sawah minasang. Nah ya, api dan sawah maksudnya di sini ya. Jadi kan ini maknanya lahan pertanian ya minasang ya. Lahan pertanian itu kan biasanya sebelum digunakan dibakar dulu gitu ya. Jadi sawah yang dibakar. Jadi sawah yang dibakar dulu ya, atau ya lahan yang dibakar dulu terus baru dijadikan lahan pertanian. Nah, seperti itu ya, apa namanya, pengibaratannya untuk minasang ingat gitu ya. Jadi ini maknanya lahan pertanian. Nah, hati-hati untuk menulisnya minasang, ini kanji hi dan kanji sawahnya itu lebih ramping dari kanji yang minasang bikin sebelumnya yang satu kesatuan gitu ya. Nah, ini karena digabung, hati-hati minasang ini dirapatkan, ini dirampingkan kanjinya, ya, dirapatkan tapi tidak menempel. Nah, gitu ya. Jadi silakan latihan. 9 coretan saja, ini bacanya kita ke kosakata saja langsung. Bacanya hatake. Nah, tiga ya. Kakashi Hatake. Ya, apa yang nonton Naruto ya. Kakashi Hatake. Jangan-jangan Kakashi Hatake pakai ini kanjinya. Silakan di-searching ya bagi yang pernah nonton. Oke, kita akan lihat ke sini untuk kosakatanya. Ada hatake itu sendiri ya, lahan pertanian. Jadi macam-macam bisa ditanam ya. Nah, kemudian juga ada yang spesifik nih minasang. Hatakenya untuk menanam bunga aja. Nah, itu disebut hanabatake. Nah, ini ya, wow indah sekali ya, bermacam-macam bunga dan lahan itu digunakan untuk bunga doang gitu ya. Jadi namanya hanabatake. Kemudian juga lahan itu digunakan hanya untuk cha aja ya, lahan perkebunan teh mungkin kita sebutnya ya, itu disebut cabatake. Jadi karena ca ini biasa dipakai ocha, bisa juga ocha batake ya, ocha batake. Ada di Solok, ada di mana ya, yang di luar kota mungkin punya juga di sini, luar, pulau ya, punya perkebunan di mana nih perkebunan terbesar, perkebunan teh terbesar di Jepang di mana? Ya, bisa cabatake. Kemudian juga ada tabatake. Nah, di sini ya, tabatake. Untuk tabatake hanya untuk padi doang ya. Nah, ini gambarnya. Jadi khusus untuk sawah yang nanam padi aja gitu ya. Sebutnya tabatake. Kita lanjut ke kanji yama ya. Kanji yama digabung dengan kanji ishi ya. Ada pohon dan ada batu minasang. Disebutnya apa nih? Pohon batu. Batu. Batu yang berasal dari gunung ya. Jadi batu gunung. Pohon. Yama gunung ya. Batu gunung. Disebutnya iwa minasang. Nah, silakan latihan coretannya. Ini gampang ya karena coretannya bukan samping kiri dan samping kanan tapi atas dan bawah ya. Nah, ini satu kesatuan. Ke kosakatanya iwa itu sendiri ya. Iwa batu gunung ya. Ada isi, mungkin kalau isi itu batunya lebih kecil ya saya bebatuan seperti itu mungkin ya. Nah, kalau iwa itu lebih fokus ke batu yang di gunung, mesti batunya gede-gede ya. Kalau isi kecil-kecil dia ya, lebih kecil. Kalau iwa kalau misalnya ke mana itu ya, ke Payakumbuh atau di mana, ke daerah-daerah yang banyak batu-batunya itu ya, batu gunungnya itu iwa berarti ya. Jadi kalau batunya di depan rumah doang dan kecil-kecil itu sebutnya isi ya. Hati-hati. Kemudian ada Iwata untuk nama orang. Nah, Iwata nama Nihonjin. Kemudian ada juga muncul di sini minasang. Wow, ternyata kanji Iwa ini juga bisa digabung dengan kanji isi ya. Gang Seki bacanya Gang Seki, batu, batu granit ya, batu ini. Batu-batu yang lebih apa namanya spesial ya. Batu yang besar dan dikecilkan ya batuan. Nah, kemudian juga ada kazang, api dan gunung.
Wow, ini api dan gunung ya. Ini gunung berapi, jadi batunya dari gunung berapi gitu ya. Nih contohnya nih ya. Hazang gang. Nah, gang bacanya ya, hati-hati ya. Kemudian kita Nah, baiklah segitu saja untuk kosakatanya minasang dalam lesson 5. Nah, gitu ada beberapa kosakata penting dan ada beberapa penjelasan yang lebih detail tadi untuk kosakatanya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk kanji taksang kanji o kaite kudasai ne. Selamat berlatihan, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sayonara.